Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabilan wa na'udzu bika minal ilmi la yanfa'. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kajian berkala yang ketiga ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, wa in ta'uddu, jika kalian mau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Oleh sebab itu mari kita senantiasa bersyukur. Fadkuruni, kata Allah, ingatlah aku kata Allah, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka niscaya Allah akan mengingat kita. Kemudian kata Allah, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Jangan berkufur, jangan ingkar dengan nikmat-nikmat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah walaupun di tengah hal ujian ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang senantiasa diberi keistiqomahan untuk melanjutkan estafet dakwah beliau, untuk senantiasa berdakwah li'la kalimatillah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada momen yang ketiga ini, kajian berkala ini, yaitu kitab Al-Lubab fil Hadis, Al-Lubab yaitu Lubabul Hadis. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah untuk menyampaikan, dan ini sebagai motivasi bagi kami untuk mengamalkan. Walaupun punya sedikit tapi kami ingin mengamalkan. Ada balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang motivasi bagi kami untuk senantiasa belajar dan belajar. Hadis yang berikutnya yaitu tentang hadis masih dalam bab yang sama, yaitu tentang ilmu dan ulama. Karena ini adalah hal penting bagi kehidupan seorang muslim. Kita itu belajar dan belajar terus menerus dalam hidup, belajar bagaimana agar kita senantiasa tidak dibohongi dan tidak rugi gitu. Jadi apa? Bayangkan ini sebuah hadis Nabi SAW yang juga motivasi bagi kita. Kata Nabi SAW, saya bacakan hadisnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama baban, man, barang siapa ta'allama, yang dia belajar baban yaitu bab dari minal ilmi, dari ilmu. Jadi dia sudah belajar ilmu beberapa bab, lalu apa? Ya'malu bih aw lam ya'malu bih, dia mengamalkan apa yang dia ketahui atau belum dia mengamalkan, tapi dia sudah pelajari itu ilmu, tapi belum dia terapkan, belum dia amalkan. Apa kata Nabi? Kana afdal, maka hal itu kata Nabi lebih baik min ayyusalli, bagi mereka yang salat alf rakaat tatawu, bagi mereka yang salat 1000 rakaat salat sunnah. Bayangkan kita belajar ilmu. Makanya mudah-mudahan kita tidak pernah bosan untuk datang di majelis ilmu, apakah itu dalam bangku formal ataupun tidak formal. Belajar itu tidak harus di formal, kita bisa datang ke tempat-tempat kajian, di majelis dzikir dan sebagainya.
kata Nabi, kana afdal min ayyusalli alfar rakaat tatawwu. Bayangkan, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Ini fadail, ini motivasi bagi kita untuk senantiasa belajar dan belajar. Bahkan dalam sebuah hadis lain Rasulullah menyampaikan kan, kata beliau adalah perbedaan. Umar bin Khattab pernah menyampaikan begini, kata beliau menyampaikan bahwa antara al-jahil wal alim, ya, al-amal bila ilmu, tadi saya sampaikan al-amal bila ilmu kasajari bila, jadi amal yang tidak dilandasi ilmu kasratul khata' minas sawab, kata Umar, lebih banyak salahnya daripada sawabnya, daripada benarnya. Jadi amal bila ilmi kasratul khata' minas sawab. Ini perlu jadi. Kemudian yang terakhir, hadis terakhir di bab ini, kita singkat insyaallah hadis berikutnya nanti di bab tentang bab yang kedua insyaallah, fadilatul la ilaha illallah, keutamaan la ilaha. Bab terakhir hadis ini saya bacakan dengan jelas biar kita menjadi motivasi bagi kita dan selalu kita mencintai majelis-majelis ilmu. Nabi SAW menyampaikan ke kita begini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara aliman," kata Nabi. Siapa yang zara, mengunjungi aliman, orang yang memiliki ilmu, kata Nabi, faka'annama zarani, maka seolah-olah dia mengunjungiku. Bayangkan, saking apa fadilah ilmu ini luar biasa. Man zara aliman, makanya jangan putus hubungan kita dengan ulama-ulama kita untuk bisa silaturahmi kepada kita, motivasi mereka, kemudian siraman nasihat mereka itu penting bagi kita untuk meningkatkan iman kita. Man zara aliman, kata Nabi, siapa yang mengunjungi alim, orang yang memiliki ilmu, faka'annama zarani, kata Nabi, seolah-olah dia mengunjungiku. Wa man safaha aliman, dan siapa yang bersalaman, safaha itu bersalaman, aliman dengan orang yang alim, dengan ulama, ditakdim, artinya di sini adalah ditakdim mereka, menghormati mereka, faka'annama safahani, seolah-olah dia bersalaman denganku. Bayangkan. Kemudian wa man jalasa aliman, kata Nabi, siapa yang duduk bersama orang-orang yang alim, kita datang di majelis ilmu, di tempat-tempat keilmuan, kita hadir di kajian-kajian keislaman, kajian-kajian yang memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Jalasani fid dunya, maka dia duduk bersamaku di dunia, kata Nabi. Bayangkan, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya, siapa yang duduk bersamaku di dunia, kata Nabi, ajlasatahu ma'i yaumal qiyamah, maka dia akan duduk bersamaku nanti pada hari kiamat. Bayangkan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak duduk bersama Rasulullah SAW, karena kita menjadi orang-orang yang cinta dengan ilmu, suka dengan ilmu, dan selalu kurang dengan ilmu, karena kita tidak akan pernah puas ketika kita mau senantiasa belajar dan belajar, karena saking nikmatnya ilmu itu. Cukup sekian pertemuan kali ini, insyaallah pada berikutnya kita akan lanjutkan pada bab yang kedua. Ini 3 pertemuan di bab pertama tentang fadilati al ilmu wal ulama. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, kemudian bisa mengamalkan dan senantiasa mencintai ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.